Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di video kali ini saya akan merangkum materi PKPD 1. Upacara dalam gerakan pramuka. Upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Ada 3 jenis upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama, upacara umum. Upacara umum adalah upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti upacara setiap hari Senin. Yang kedua, upacara pembukaan latihan atau upabuklat, yaitu upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Dan yang terakhir adalah upacara penutupan latihan atau upatuplat, yaitu upacara yang dilaksanakan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Bentuk-bentuk upacara kepramukaan. Pertama, upacara upabuklat siaga yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, upacara upabuklat penggalang yang berbentuk angkare. Dan yang ketiga, upacara upabuklat penegak dan pendega yang berbentuk saf. Berikut merupakan tata cara upabuklat atau upacara pembukaan latihan. Tata cara upatuplat hampir sama dengan upacara upabuklat, hanya saja perbedaannya terdapat pada pembacaan dasadharma dan pengibaran bendera. Sejarah pramuka. Pramuka pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell, di mana sejarah ini dimulai ketika ia menceritakan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys. Berikut merupakan tahun-tahun penting lahirnya pramuka di dunia. Jambore Dunia. Jambore Dunia pertama dilaksanakan di Olympia Hall London. Dalam kegiatan tersebut, diundang pula peserta dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Lahirnya gerakan pramuka di Indonesia ditandai dengan beberapa peristiwa, yaitu pertama, pidato Presiden MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Yang kedua, diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Yang ketiga, tanggal 20 Mei yang merupakan hari permulaan tahun kerja. Yang keempat, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meluburkan diri ke dalam organisasi gerakan pramuka. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan pada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Ada 2 jenis LKBB. Yang pertama LKBB menggunakan tongkat dan yang kedua LKBB tanpa tongkat. Adapun fungsi dari LKBB adalah sikap disiplin, rasa tanggung jawab, dan rasa persatuan. Aba-aba adalah suatu perintah oleh pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Adapun macam aba-aba ada 3, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Baris berbaris dengan tongkat. Yang pertama, sikap sempurna. Yang kedua, sikap saat akan melakukan gerakan. Yang ketiga, sikap saat memberi salam biasa. Yang keempat, sikap saat memberi salam hormat atau janji. Yang kelima, sikap saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari jalan. Yang keenam, sikap saat sedang berjalan atau lari dengan mengikuti aba-aba. Yang ketujuh, sikap istirahat di tempat. Dan yang terakhir adalah sikap lencang kanan. Simpul dan ikatan. Tali adalah benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul adalah ikatan tali dengan tali. Ikatan adalah ikatan antara tali dengan benda lain, misalnya ikatan antara tali dengan 2 tongkat. Adapun macam-macam tali yaitu tali kapas, tali ijuk, tali plastik.
tali karmantel, dan tali webbing. Macam-macam simpul. Yang pertama, simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang menyambung dua tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Yang kedua, simpul hidup. Simpul hidup dibuat untuk mengikatkan tali pada tiang atau kegunaan lainnya untuk menjerat atau menjebak hewan kecil. Yang ketiga, simpul anyam satu adalah menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. Yang keempat, simpul anyam ganda, yaitu menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah atau licin. Selanjutnya, macam-macam ikatan. Yang pertama, ikatan pangkal. Ikatan pangkal adalah ikatan yang digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Yang kedua, ikatan palang. Ikatan palang adalah ikatan yang digunakan untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal sehingga kedua tongkat tersebut satu dan sulit dilepaskan. Yang ketiga, ikatan jangkar. Ikatan jangkar adalah ikatan yang digunakan untuk membuat tandu darurat atau mengikat timba atau ember. Yang keempat, ikatan tarik. Ikatan tarik adalah ikatan yang digunakan untuk turun ke jurang atau atas pohon. Yang kelima, ikatan tambat. Ikatan tambat adalah ikatan yang digunakan sebagai awalan pada simpul-simpul lainnya seperti ikatan silang dan ikatan palang. Yang keenam, ikatan cangga. Ikatan cangga adalah ikatan yang digunakan untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Yang ketujuh, ikatan silang, yaitu ikatan yang digunakan untuk mengikat dua tongkat secara bersilangan. Sandi dan semapur. Secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sandi adalah kode rahasia di mana rahasianya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Adapun manfaat dari sandi adalah yang pertama, komunikasi antar anggota regu, yang kedua meningkatkan daya ingat, yang ketiga sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah, dan keempat sarana permainan dalam kepramukaan. Macam-macam sandi. Sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi kotak 3, sandi merah putih, sandi AND, sandi rumput, sandi jam, sandi angka, dan yang terakhir adalah sandi Morse. Sandi Morse merupakan suatu sandi yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal yang menggunakan sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis strip yang disusun sebagai karakter tertentu. Adapun penggunaan dan penyampaian sandi Morse dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan suara atau peluit, menggunakan simbol, menggunakan ketukan jari, menggunakan sinar dengan sinar lampu, menggunakan gerak, menggunakan tulisan, menggunakan denyut listrik, dan menggunakan cermin. Berikut merupakan alfabet sandi Morse. Semapur. Semapur adalah suatu benda yang digunakan untuk mengirim suatu pesan atau menerima pesan dengan menggunakan bendera, dayung, dan juga tangan kosong. Tata cara mengirim pesan yaitu tidak boleh dalam keadaan duduk, tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh berada di tempat yang menyilaukan bagi penerima pesan, dan bendera tidak dalam keadaan terlipat. Berikut merupakan alfabet dari semapur. Menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Macam-macam menaksir yaitu menaksir diri sendiri, jarak, cuaca, lebar, tinggi, dan deras arus. Cara-cara menaksir. Yang pertama, menaksir tinggi pohon dengan metode segitiga siku-siku adalah sebagai berikut. Yang kedua, menaksir lebar sungai dengan perbandingan segitiga adalah sebagai berikut. Demikianlah video rangkuman materi PKPD 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.